malaikat, iblis, dan ras Netherworld. Pembangkit tenaga dari 3 balapan puncak semuanya berada di puncak alam ksatria semesta. Mereka semua memancarkan aura yang menakutkan. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 6 ras dari garis keturunan naga suci yang ditemui Wang Xian dan yang lainnya. Kombinasi malaikat gelap, iblis, dan ras Netherworld sangat aneh. Keke, kita di sini hanya untuk jalan-jalan. Kami tidak punya niat lain. Itu benar. Kami di sini untuk jalan-jalan. Mari cari tempat yang bagus agar kita bisa menyaksikan pertempuran yang akan datang. Malaikat kegelapan, iblis, dan pakar ras Netherworld memandangi penjaga naga tombak dan merasakan bahwa Wang Xian dan yang lainnya telah terbang keluar. Tatapan mereka tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya saat mereka berbicara dengan santai. Menonton pertempuran. Ketika Wang Xian mendengar apa yang mereka katakan, dia sedikit mengangkat alisnya. Raja Naga, mereka mungkin ahli dari zona tak terkalahkan. Perdana Menteri Gui, yang duduk di samping, mengalihkan pandangannya ke arah mereka dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Dalam keadaan normal, malaikat, iblis, dan Hades tidak akan bercampur menjadi satu. Ketiga balapan puncak ini tidak terlalu dekat satu sama lain. Jelas tidak normal jika pembangkit tenaga listrik dari ketiga ras ini bersatu. Hanya ada satu penjelasan. Mereka adalah pusat kekuatan dari zona tak terkalahkan. Zona tak terkalahkan sangat istimewa. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bercampur satu sama lain. Ini adalah wilayah istana naga kita. Ini bukan tempat bagimu untuk menonton pertempuran dan berkeliaran. Wang Xian menatap mereka, terutama saat dia mengalihkan pandangannya ke 3 malaikat kegelapan. Dia berkata tanpa ekspresi. Malaikat kegelapan juga merupakan ras malaikat. Meskipun mereka memiliki 2 raja, mereka masih berada di pihak yang sama. Lagi pula, masih ada eksistensi di atas mereka yang menekan mereka. Tidak mungkin kedua ras memiliki perbedaan. Oh, Anda cukup berani untuk menolak kami. Malaikat kegelapan wanita di tengah menatap Wang Xian. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mengungkapkan ekspresi menyihir. Menarik. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik terkemuka di tanah bagian dalam. Saya bertanya-tanya berapa banyak gerakan yang bisa Anda tukarkan dengan Raja Iblis Taisui. Hah, itu adalah iblis dari ras malaikat dan ras Netherworld. Kupikir itu Yu Chao dan yang lainnya. Itu mereka. Mereka sedikit sombong. Mereka benar-benar memasuki wilayah Istana Naga. Istana Naga memiliki lebih dari 50 master alam semesta level 3 dengan kekuatan tempur. Mungkin mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berpikir bahwa Istana Naga tidak akan berani menyerang mereka. Itu benar. Istana Naga tidak perlu memusuhi mereka. Ayo pergi. Para penguasa di klan mengatakan bahwa Istana Naga adalah harapan terakhir dari klan Naga Ilahi. Mereka ingin kita berhubungan baik dengan mereka. Di kejauhan, lebih dari selusin ahli dari klan Elf melayang di udara. Mereka mengamati situasi di depan Istana Naga. Beberapa Elf angkat bicara. Sosok mereka bergerak dan mereka terbang menuju Istana Naga. Tinggalkan tempat ini. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata malaikat kegelapan perempuan, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia berbicara lagi. Pihak lain berasal dari klan malaikat. Dia dan klan malaikat adalah musuh sejak awal. Bagaimana dia bisa memberi mereka tampilan yang bagus? Mungkinkah dia bahkan mengundang mereka masuk? Hanya karena mereka adalah ras puncak. Mereka tidak ada. Bagaimana jika kita tidak meninggalkan tempat ini? Ketika iblis itu mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi menggoda muncul di wajahnya. Ini adalah Raja Naga. Dia bisa langsung membunuh seseorang dengan level yang sama. TSK, dia seharusnya jauh lebih kuat dariku. Aksu, kamu berani sombong di sini meski dia lebih kuat darimu. Apakah kamu tidak takut Istana Naga akan menghancurkan kalian semua? Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, lebih dari 10 elf terbang. Di antara mereka, ada yang membawa busur dan anak panah di punggungnya, ada pula yang memegang tongkat di tangannya. Ketika Wang Xian melihat lebih dari 10 elf, matanya sedikit berkedip. Mereka sedikit berbeda dari elf yang dia lihat di klan elf. Perbedaannya terutama pada temperamen mereka. Lebih dari 10 elf ini kurang elegan dan tenang, tetapi lebih mematikan dan dingin. Namun, para elf masih menatap Istana Naga dengan ramah. Selamat datang, elf. Perdana Menteri Gui melihat mereka dan menangkupkan tangannya untuk menyambut mereka. Mudah untuk mengatakan siapa musuh dan siapa teman. Oh, elf, ku dengar kau melindungi pasukan kecil ini. Tanpa perlindunganmu, Istana Naga tidak akan ada lagi. Seorang ahli dari klan malaikat angkat bicara. Hehe,
Istana Naga masih membutuhkan perlindungan kita. Klan malaikatmu yang ingin menghancurkan Istana Naga. Setelah itu, antek-antekmu dipukuli oleh Istana Naga. Sepertinya kalian di sini untuk menimbulkan masalah. Apakah Anda ingin kami berdebat dengan kalian dan mengirim Anda ke jalan Anda? Seorang peri menatap mereka dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia mengalihkan pandangannya ke para ahli dari Istana Naga dan menambahkan, mungkin Istana Naga akan dapat menghancurkan kalian bahkan tanpa bantuan kami. Oh, Istana Naga kita dapat mengambil tindakan. Wang Xian mendengar para ahli dari klan Elf mengatakan bahwa mereka ingin Istana Naga memusnahkan mereka 2 kali. Dia sedikit penasaran dan bertanya pada para ahli dari klan Elf. Hehe, di zona tak terkalahkan, selama kamu bukan penguasa alam semesta, kamu bisa membunuh sesukamu. Tidak peduli dari ras apa Anda berasal, Anda dapat membunuh sesuai keinginan. Semua ras puncak tidak akan mengatakan apa-apa. Tidak hanya mereka tidak akan mengatakan apa-apa, mereka bahkan tidak akan mempedulikannya. Lagi pula, jika mereka terus memedulikannya, itu akan terlalu memalukan untuk balapan puncak. Di dunia luar, ahli dari zona tak terkalahkan bukan hanya ras teratas, tapi juga zona tak terkalahkan. Dengan kata lain, jika mereka yang pertama memprovokasi ras lain dapat membunuh mereka. Balapan teratas tidak akan mengatakan apapun. Sebaliknya, para ahli dari ras teratas seperti kita dari zona tak terkalahkan dapat menantang mereka yang memiliki level yang sama. Kita tidak bisa membunuh mereka tanpa pandang bulu. Adapun ahli dari ras teratas di zona tak terkalahkan, seperti Raja Iblis Tai Sui, tidak ada batasan seperti itu. Seorang elf menjelaskan kepada Wang Xian. Ketika Wang Xian mendengar itu, dia sedikit menganggukkan kepalanya. Ini tidak bertentangan dengan aturan di antara balapan puncak. Terus terang, para ahli dari ras puncak yang memasuki zona tak terkalahkan dianggap sampah di mata ras puncak. Jika mereka tidak membuat terobosan setelah sekian lama, bukankah mereka akan dianggap sampah? Perlombaan puncak tidak mengambil hati para murid ini. Jika itu masalahnya, kalian berlima, aku akan memberimu waktu 2 detik untuk keluar dari wilayah Istana Naga. Wang Xian berbicara langsung kepada mereka. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, para elf tercengang. 3 malaikat kegelapan, iblis, dan Hades juga terpana. Mereka tidak menyangka Wang Xian telah banyak berubah. Setelah menerima berita ini, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Ini hanya meremehkan mereka. Setelah terkejut, senyuman muncul di wajah elf. Tidak heran para elf agung kita sangat menghargai Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga ini cukup bagus. Pembangkit tenaga elf tidak bisa menahan tawa saat dia berbicara. Mereka sangat menyukai gaya Wang Xian dalam melakukan sesuatu. Hahaha, sombong, sangat sombong. Tidak heran Raja Iblis Tai Sui menantang Anda. Istana Nagamu benar-benar arogan. Ketika Iblis Aksu mendengar kata-kata Wang Xian, niat membunuh yang kejam keluar dari matanya. Niat membunuh yang mengerikan ini melonjak langsung ke langit. Niat membunuh Iblis Aksu tiba-tiba meletus tanpa peringatan apapun. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan air laut di sekitarnya melonjak. Aksu, 3 malaikat kegelapan dan prajurit ras dunia bawah, meskipun mereka tidak sekuat Raja Iblis Air. Tapi mereka bukan penguasa alam semesta level 3 biasa yang bisa dibandingkan. Mereka telah hidup lama dan yakin bahwa mereka dapat membunuh 2 orang dengan level yang sama dalam pertempuran. Tidak masalah bagi 1 orang untuk berurusan dengan 3 hingga 4 orang dengan level yang sama. Belum lagi fakta bahwa mereka berlima bekerja sama. Itu akan lebih mengerikan. Apakah ada yang salah dengan orang-orang ini? Wang Xian memandangi Iblis Aksu dan tertegun. Dia tidak bisa tidak bertanya. Apakah ini pintu masuk Istana Naga? Ini adalah wilayah Istana Naga. Apakah dia begitu sombong? Ketika para elf mendengar kata-kata Wang Xian, mereka bingung. Apakah mereka sombong? Bukankah itu normal? Mereka berlima adalah monster tua dari zona tak terkalahkan. Dia memiliki fisik dan garis keturunan ras puncak. Dengan mereka berlima bekerja sama, pada dasarnya mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa pergi ke dunia teknologi di pedalaman. Membunuh mereka. Setelah Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan bahwa ketiga malaikat kegelapan dan pakar suku Hades mulai gelisah. Dia segera memberi perintah. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, langit di sekitar Istana Naga langsung berubah. Tiba-tiba, tempat ini seperti telah berubah menjadi dunia baru. Banyak pilar naga raksasa muncul di sekitar mereka. Ada total 45 pilar naga. Di setiap pilar naga ada naga ilahi. Di tubuh naga suci ini ada rantai tebal. Ketika semuanya mulai berubah, 45 naga suci mulai bergerak.
Tanpa ragu-ragu, mereka menyerang 3 malaikat gelap, iblis, dan ahli ras dunia bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Perubahan yang tiba-tiba dan menakutkan ini membuat iblis Aksu, yang meledak dengan aura pembunuh yang menakutkan, membeku. Muridnya langsung melebar saat dia menatap sekelilingnya dengan kaget. Tidak bagus, ini formasi. Ada banyak formasi di sini. Saat ketiga malaikat kegelapan melihat perubahan mendadak ini, ekspresi mereka juga berubah drastis. Kepanikan muncul di mata mereka. Hanya orang-orang dari Istana Naga yang sedikit terdiam saat mereka melihat 5 ahli dari ras puncak. Mereka tidak mengerti mengapa monster tua yang telah hidup begitu lama menjadi begitu bodoh. Seharusnya tidak demikian. Secara umum, monster tua mana yang telah hidup selama miliaran tahun yang tidak mahir dalam perhitungan dan sangat licik. Kelima ini hanyalah idiot. Datang ke wilayah Istana Naga untuk menjadi sombong, ini bahkan tidak mengharuskan para ahli Istana Naga untuk bertindak. Hanya formasi yang mereka buat sudah cukup untuk membunuhnya. Bahkan jika mereka adalah monster tua, mereka tidak boleh meremehkan penyihir formasi. Bahkan jika Anda adalah monster tua, Anda tidak akan menjadi tandingan penyihir formasi biasa yang telah membuat formasi. Setelah formasi langit dipasang, dia tidak akan takut bahkan jika 10 master alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3 akan melawannya. Ini adalah teror seorang penyihir. Ambil sarang penyihir menara hitam, tempat Baili sang malaikat agung melawannya. Hasilnya pasti kematian Baili. Istana Naga sekarang memiliki 8 penyihir naga yang telah mencapai alam ksatria alam semesta pinnacle. Seiring dengan susunan langit, hal yang paling penting adalah bahwa ini adalah markas Istana Naga mereka, dan susunan yang dipasang di sekitarnya secara alami sangat menakutkan. Kelima orang ini, bukankah mereka mencari kematian? Mereka terlalu percaya diri, ada banyak penyihir kuat di Istana Naga. Lebih dari 10 pembangkit tenaga elf melihat pemandangan ini dan mengerucutkan bibir. Formasi yang muncul dalam sekejap terlalu menakutkan. Bahkan mereka tidak menyangka Istana Naga memiliki formasi yang begitu mengerikan. Tidak heran Aksu dan yang lainnya begitu sombong. Kekuatan mereka berlima bekerja sama sangat kuat. Meskipun mereka tahu bahwa Raja Naga dari Istana Naga dapat langsung membunuh para ahli dengan tingkat yang sama dan bahwa Istana Naga memiliki lebih dari 50 penguasa dunia penguasa alam semesta, mereka dapat segera melarikan diri jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka yakin bahwa mereka bisa melarikan diri. Namun, sekarang, mereka tidak percaya diri. Formasi susunan Istana Naga terlalu menakutkan. Oh tidak, blokir. Hancurkan formasi susunan ini. Bagaimana Istana Naga memiliki begitu banyak susunan yang menakutkan? Ketiga malaikat kegelapan itu menunjukkan ekspresi kaget dan meraung marah. Mereka membentangkan 10 pasang sayap mereka dan memblokir serangan dari 45 naga suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, di saat berikutnya, para dewa naga menyerang mereka satu persatu. Setiap naga yang saleh sekuat serangan kekuatan penuh dari Master Alam Semesta level 3. Pada saat ini, mereka mampu menahan serangan dari 45 level 3 Universe Masters. Dan mereka tidak bisa menghindari serangan. Tidak bagus, tidak bagus. Ketika ahli dari ras bawah melihat pemandangan ini, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Tubuhnya gemetar. Di sekelilingnya, sebenarnya ada 4 avatar hantu bawah. Masing-masing dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Kekuatan ahli ras bawah biasanya terkait dengan kekuatan dan jumlah avatar hantu neter mereka. Dan dia memiliki 4 avatar. Masing-masing telah mencapai puncak tubuh aslinya. Hah? Mata Wang Xian sedikit berkedip ketika dia melihat 4 klon Nether Spirit. Jangkap ahli ras Netherworld. Dia berbicara kepada Heaven Array di belakangnya. Itu Raja Naga. Serangan yang menakutkan. 10 dari 45 naga ilahi dibelenggu ke ahli ras Netherworld dan klonnya pada saat yang sama. Tidak. Ketika pakar ras Netherworld melihat 10 naga dewa menyerangnya, keputusasaan muncul di wajahnya. Dia tidak bisa menahan 10 naga suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Di samping, dampak naga ilahi telah mendarat di 3 malaikat dan iblis. Sebuah ledakan mengerikan bergemuruh di angkasa. Energi dari 9 atribut membuat mereka tidak mungkin melihat apa yang terjadi di dalam dengan jelas. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas ketiga malaikat dan iblis itu menurun dengan cepat. Setelah serangkaian serangan, Wang Xian terkejut bahwa kekuatan hidup mereka tidak hilang sama sekali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di belakang, Mu Zesen dan keempat pemanah tipe naga mengeluarkan busur dan anak panah mereka. Panah yang menakutkan terbang langsung ke area tersebut. Ah!
Jeritan menyedihkan terdengar. 3 malaikat gelap dan iblis itu langsung terbunuh. Pakar klan kegelapan benar-benar terjebak. Segera, 10 ahli dari Istana Naga terbang dan menangkapnya. Benih naga panah. Para elf menoleh, mata mereka berbinar saat melihat Mo Zesen dan yang lainnya. Benih naga panah adalah salah satu dari sedikit keberadaan di alam semesta yang dapat menyaingi pemanah ras elf. Tentu saja, di mata ras elf, keterampilan memanah mereka tak terkalahkan di alam semesta. Ini karena serangan jarak jauh sang pemanah naga sangat kuat, tapi pertarungan jarak dekat tidak. Dalam pertarungan nyata, naga pemanah tidak akan membiarkan pemanah elf mendekat, dan itu adalah 50-50. Begitu mereka mendekat, naga pemanah itu pasti akan mati. Mati? Ada orang majus di Istana Naga, setidaknya 10 orang majus yang kuat. Melirik ke arah naga pemanah, mereka melihat ke arah tengah. 3 malaikat kegelapan dan 1 iblis terbunuh begitu saja. Dan para ahli ras Netherworld langsung ditangkap hidup-hidup. Seluruh proses hanya memakan waktu 3 detik. 3 malaikat kegelapan terbunuh, iblis terbunuh, dan seorang ahli dari klan kegelapan ditangkap hidup-hidup. Tampaknya agak dramatis dalam waktu sesingkat itu. Namun, adegan dramatis ini sering terjadi. 5 ahli tewas dalam kesombongan mereka. Mereka telah tinggal di zona tak terkalahkan untuk waktu yang lama. Untuk menerobos, mereka telah mengeraskan hati mereka yang tak terkalahkan, tetapi mereka kurang hormat. Pada saat yang sama, mereka juga meremehkan Istana Naga. Setelah formasi menghilang, ahli dari klan kegelapan ditekan oleh ahli Istana Naga. Kemana mereka berlima? Mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Apakah itu formasi? Apa yang terjadi pada ketiga malaikat kegelapan dan klan kegelapan? Apakah mereka dibunuh oleh peri? Tidak, ini bukan zona tak terkalahkan. Para elf tidak bisa membunuh mereka begitu saja. Banyak ahli dari zona tak terkalahkan telah berkumpul di sekitar Istana Naga untuk menyaksikan pertempuran antara Raja Monster Air Tertinggi dan Raja Naga. Setidaknya ada 100 dari mereka. 3 malaikat kegelapan dan iblis kegelapan terbang menuju Istana Naga, dan mereka semua melihatnya. Terutama aura pembunuh yang dikeluarkan oleh Demon Aksu. Jelas ada konflik. Akibatnya, Istana Naga ditutupi oleh susunan tersebut. Setelah beberapa detik, Aksu dan yang lainnya menghilang. Istana Naga kami tidak peduli dari mana asalmu atau seberapa kuat dirimu. Anda dilarang masuk dalam jarak 2 miliar kilometer dari Istana Naga kami. Jika tidak, kamu akan mati bersama dengan 3 malaikat, 1 iblis, dan 1 pusat kekuatan klan gelap. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sekitar Istana Naga dan masuk ke telinga semua orang. Ketika para ahli dari zona tak terkalahkan mendengar suara ini, wajah mereka dipenuhi keheranan. Apa, Aksu Erchao dan yang lainnya benar-benar dibunuh? Kekuatan mereka tidak lemah. Itu formasi. Istana Naga ini memiliki penyihir yang kuat. TSK, sepertinya Istana Naga ini memang tidak sederhana. Pantas saja Raja Monster Tai Sui menantang Raja Naga Istana Naga. Menakjubkan. Dia membunuh Aksu dan 5 ahli lainnya dalam waktu sesingkat itu. Istana Naga ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah Raja Naga dari Istana Naga telah bergerak. Formasi yang mengerikan dikombinasikan dengan kekuatan Raja Naga dari Istana Naga, wajar baginya untuk membunuh Aksu dan yang lainnya. Beberapa monster tua di wilayah tak terkalahkan yang mengenal Aksu dan 2 malaikat gelap lainnya sedang berdiskusi dengan tenang. Adapun kematian mereka, monster tua ini tidak mengambil hati. Aksu dan 3 lainnya tidak lemah di zona tak terkalahkan, tapi mereka tidak bisa dianggap sebagai ahli. Dibandingkan dengan ahli tingkat atas dari zona tak terkalahkan, seperti Raja Iblis Air Tertinggi, ada celah yang sangat besar. Namun, mereka sepenuhnya setuju dengan kekuatan Istana Naga. Di antara monster tua dari zona tak terkalahkan yang datang untuk menyaksikan pertempuran, tidak banyak yang lebih kuat dari Aksu dan yang lainnya. Setelah Istana Naga menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, mereka mundur dengan patuh. Lagi pula, ini adalah wilayah Istana Naga. Mereka sudah dianggap sebagai provokasi di sini. Bahkan jika kamu adalah seorang ahli dari ras puncak, Istana Naga masih bisa membunuhmu. Kelompok ahli mundur dengan sadar. Mereka ada di sini untuk menonton pertempuran. Mereka tidak bisa melibatkan diri di dalamnya. Semua orang dari suku elf, datanglah ke Istana Naga kami dan duduklah. Setelah berurusan dengan 5 orang sembrono, Wang Xian mengundang selusin ahli dari suku elf. Haha, baiklah, baiklah. Kalau begitu kami akan mengganggumu. Selusin elf menganggukkan kepala mereka. Wang Xian tersenyum dan membawa mereka masuk. Dia meminta Istana Naga menyiapkan makanan untuk menghibur mereka.
Setelah mengobrol dengan mereka selama setengah hari, Raja Naga, beberapa elf ini memiliki niat membunuh yang kuat sementara yang lain memiliki obsesi yang kuat. Pantas saja ada monster tua di zona tak terkalahkan yang menggila. Mereka berdua menakutkan dan gila. Para elf dibawa berkeliling oleh Lady Ao. Perdana Menteri Gui berkata kepada Wang Xian. Memang, pikiran mereka telah berubah. Wang Xian mengangguk. Kelompok elf ini berbeda dari yang dia lihat. Jika semua pakar ras elf seperti ini, maka para pakar ras elemen kegelapan pasti lebih gila lagi. Waktu bisa melemahkan segalanya. Dia tidak bisa tidak mengatakannya. Bahkan jika Anda berada di puncak alam ksatria semesta, jika Anda tidak menerobos, kepribadian Anda akan berubah. Bahkan jika Anda berada di alam penguasa alam semesta, Anda akan memiliki akhir hidup Anda. Bahkan jika Anda berada di atas alam penguasa, Anda akan mati. Ada begitu banyak ahli dari wilayah yang tak terkalahkan berkumpul. Tampaknya Raja Iblis Air tertinggi seharusnya ada di sini. Kirim para ahli dari Istana Naga untuk memperingatkan sekeliling. Wang Xian mengingatkan Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Gui mengangguk. Tekan ahli ras dunia bawah itu di sini. Wang Xian memerintahkan salah satu bawahannya di Aula Raja Naga. Itu Raja Naga. Segera, 10 penguasa Istana Naga dengan kekuatan tempur level 3 menekan ahli Hades. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka dan tiba di depan ahli Hades. Dengan lambaian tangannya, dia mematahkan batasan penindasan di sekelilingnya. Berdengung. Namun, saat dia akan melawan, naga Taiji melingkari dia. Ah! Apa ini? Apa ini? Pembangkit tenaga balap Netherworld memandangi naga Taichi yang melingkar di sekelilingnya dengan ketakutan di matanya. Dari apa yang bisa dia rasakan, gulungan naga Taichi ini dapat dengan mudah menghancurkannya. Berdengung. Wang Xian mengendalikan naga Taichi yang melingkar dan gelombang kekuatan naga menghantamnya. Ah! Ini menyebabkan dia menjerit. Penangkap jiwa. Pikiran Wang Xian bergerak dan dia mengaktifkan kekuatan penangkap jiwa. Berdengung. Nyah. Hah. Penangkap jiwa gagal. Wang Xian sedikit mengernyit. Yang kuat dari ras Netherworld adalah milik jiwa. Itu normal jika penangkap jiwa gagal. Kecepatan evolusi tercepat ras Netherworld adalah melahap. Saat dia bergumam, avatar hantu Netherworld muncul di sampingnya. Hades Avatar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki Hades Avatar? Suara yang sulit dipercaya datang dari pembangkit tenaga listrik Hades. Namun, Wang Xian mengabaikannya. Lahap dia. Pikiran Wang Xian bergerak. Avatarnya hendak melahap Hades Powerhouse. Dengan penindasan lempeng naga Taichi, dia tidak punya cara untuk melawan. Ah! Jeritan sengsara terdengar terus-menerus. Penangkap jiwa. Penangkap jiwa. Wang Xian terus mencoba penangkap jiwanya. Akhirnya, ketika avatar Hades melahap separuh tubuhnya, penangkap jiwa berhasil. Sayang sekali tubuh asliku bukan dari ras Hades. Energi yang kuhabiskan hanya bisa disimpan oleh avatar Hades. Itu tidak akan banyak berguna. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Avatar hantu Netherworld dari ras Netherworld membutuhkan sumber daya untuk diberi makan. Misalnya, ahli ras Netherworld di depannya ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk memelihara 4 avatar hantu Netherworld. Dapat dikatakan bahwa sementara yang lain meningkatkan kesulitannya 1 kali, dia meningkatkan kesulitannya 4 kali lipat. Ada kerugian untuk memiliki teman baik. Biasanya, ahli ras Netherworld akan memelihara 2 hingga 3 avatar. Sangat jarang melihat 4 avatar. Selain itu, cikal bakal avatar dari klan kegelapan tidak begitu mudah didapat. Itu adalah harta yang sangat langka dan berharga. Situasi klon Nether Spirit Wang Xian sedikit berbeda dari situasi ras Netherworld. Energi klon Nether Spirit Wang Xian berasal dari pohon leluhur. Ketika Wang Xian meningkat, klon Nether Spirit akan menyerap energi pohon leluhur dan langsung meningkatkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, tidak perlu mengkonsumsi sumber daya tambahan. Karena itulah dia menangkap ahli ras Netherworld ini hidup-hidup dan membuatnya tetap hidup. Teknik menangkap jiwa berhasil dieksekusi. Gelombang informasi ditransmisikan ke dalam pikirannya. Namun, pada saat ini, dia merasakan energi aneh yang mencegahnya mendeteksi lebih banyak energi. Selanjutnya, tubuh pakar ras Netherworld ini mulai terdistorsi. Informasi yang dia deteksi juga mulai kacau. Panggil kerajaan ilahimu. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia buru-buru memberi perintah. Berdengung. Pada saat ini, kerajaan dewa yang aneh perlahan muncul di Aula Raja Naga. Ketika kerajaan dewa dipanggil, Wang Xian tidak dapat lagi mencari informasi apapun. Apakah ini perlindungan warisan dari ras puncak? Atau apakah itu kemampuan unik dari ras akhirat?
Wang Xian bergumam. Ketika dia menyerang pikiran pembangkit tenaga listrik ini dari ras Netherworld, energi dalam tubuhnya secara otomatis melindunginya dan langsung menghancurkan kesadarannya. Melihat masa energi yang telah kehilangan kesadarannya, Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melihat kerajaan dewa di samping. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak informasi, tujuan utamanya kali ini adalah untuk mendapatkan beberapa harta karun. Mata naganya memindai seluruh kerajaan dewa dan segera, harta karun terbang satu persatu. Buah dan tumbuhan ilahi dengan atribut kegelapan, beberapa harta khusus, dan beberapa harta spiritual bawaan. Mereka tidak memiliki harta bawaan. Selain itu, ada sesuatu yang akrab dengan Wang Xian. Hantu yang belum diasuh. Setelah Wang Xian mengeluarkannya, seorang anak yang aneh dan tidak berwujud muncul. Minum. Dia mengeluarkan suara seram dan menatap Wang Xian dengan mata merah darahnya. Dengan pengalaman sebelumnya, Wang Xian membawa hantu itu ke depan pohon leluhur. Sama seperti terakhir kali, hantu dunia bawah kecil terbang ke cabang pohon pengembalian jiwa dari pohon leluhur. Mata merah darahnya menatap buah yang mengembalikan jiwa saat membuka mulutnya untuk menggigitnya. Berdengung. Buah yang mengembalikan jiwa memasuki mulutnya, menyebabkan tubuhnya memancarkan energi abu-abu. Namun, pada saat ini, sebuah pesan dari pohon leluhur dikirimkan. Menurut informasi dari pohon leluhur saat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan hantu akhirat tanpa beban apapun untuk saat ini. Dengan kata lain, meskipun Wang Xian telah meningkat, hantu Netherworld juga telah meningkat. Namun, itu hanya bisa mendukung satu. Di masa depan, ketika pohon leluhur tumbuh lebih besar, ia akan mampu menopang lebih banyak. Sekarang, jika Wang Xian menginginkan avatar hantu Netherworld lagi, dia harus menyediakan sumber dayanya sendiri. Ini membuatnya sedikit tercerahkan. Pohon leluhur adalah yang paling penting. Secara alami, saya tidak dapat menunda kemajuan pohon leluhur demi avatar hantu Netherworld. Dia bergumam dan memerintahkan cabang pohon yang mengembalikan jiwa untuk membungkus hantu Netherworld ini. Suara menakutkan dan menusuk telinga datang dari mulut Netherworld Ghost. Dia perlahan-lahan dibungkus oleh pohon yang mengembalikan jiwa dan segera terbungkus seluruhnya. Buah yang mengembalikan jiwa humanoid terbentuk. Bentuk humanoid ini persis sama dengan hantu Netherworld, tetapi telah menyusut 10 kali lipat. Itu persis sama dengan yang terakhir kali. Wang Xian menelan buah yang mengembalikan jiwa dunia bawah ini dan berpikir. Dua hantu Netherworld muncul di sekelilingnya. Salah satunya persis sama dengan dia sementara yang lain adalah versi miniaturnya. Versi miniatur itu juga memiliki aura yang sangat lemah. Di tingkat Void God Emperor. Kebetulan aku masih memiliki Netherworld Ghost untuk dimakan. Selain itu, avatar hantu Netherworld saya yang lain masih memiliki energi yang tersimpan di dalamnya. Saya bisa mentransfernya ke avatar Netherworld Ghost saya yang lebih kecil. Dia segera mulai beroperasi. Boom. Segera, avatar hantu Netherworld yang lebih kecil itu mulai ditingkatkan. Kecepatan peningkatan sangat cepat. Namun, konsumsi peningkatannya juga sangat besar. Setelah ahli Hades yang memiliki 4 avatar hantu Hades benar-benar dilahap, avatar hantu Hades Wang Xian lainnya akhirnya mencapai puncaknya. Meski begitu, kecepatan peningkatannya sangat menakutkan. Tidak heran jika klan hantu Hades adalah satu-satunya ras yang tidak harmonis di antara ras puncak. Mereka melahap, bertarung, dan bertarung. Semuanya demi menjadi lebih kuat. Kecepatan mereka menjadi lebih kuat terlalu cepat. Dengan tambahan klon Nether Spirit, aku menjadi lebih kuat lagi. Wang Xian tersenyum. Dia sangat puas dengan perolehannya kali ini. Saat ini dia terlalu kuat. Dia tak terkalahkan di bawah level Master Alam Semesta. Betapa kesepiannya menjadi tak terkalahkan. Dia tersenyum. Dengan lambaian tangannya, sekeliling istana naga ditampilkan. Mengambil kesempatan ini, dia bisa mengenal para ahli dari ras puncak lainnya dan zona tak terkalahkan. Suara mendesing. Sementara Wang Xian sedang memeriksa ahli zona tak terkalahkan di sekitar Istana Naga, lebih dari 70 sosok pergi dengan kecepatan yang mengerikan di sebuah kota. Nyatanya, beberapa murid ahli bahkan tidak bisa melihat sosok mereka dengan jelas. Dalam 5 jam, kita akan bisa mencapai Sungai Surgawi, sarang Istana Naga. Raja Naga Suci dan yang lainnya melihat ke arah penyihir menara hitam, Raja Iblis Air tertinggi, dan cendekiawan tua di tengah dan berkata, "Hahaha, sudah lama sejak aku bertarung dengan orang-orang kuat. Saya harap Raja Naga tidak akan mengecewakan saya." Raja Iblis Air tertinggi masih tertawa dengan angkuh.
Kalian bertiga, Istana Naga tidak bisa diremehkan. Istana Naga memiliki seorang wanita berbaju merah yang dapat menahan serangan gabungan dari saya dan 8 bawahan saya, dan dia berada di atas angin. Selain itu, Istana Naga memiliki magi formasi mantra yang kuat, dan itu adalah sarang mereka. Orang majus formasi mantra sangat menakutkan dalam hal pertahanan. Pemimpin raksasa cahaya berbicara kepada mereka. Tatapannya tidak bisa membantu tetapi menyapu para magi menara hitam. Karena dari auranya, pemimpin raksasa cahaya bisa merasakan bahwa dia juga seorang magus. Sebuah formasi. Dengan magi menara hitam di sini, selama itu bukan formasi di dunia penguasa alam semesta, itu dapat dengan mudah dihancurkan. Sarjana tua mendengar ini, tersenyum, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aku juga bisa menghancurkan formasi rilem penguasa biasa. Saat dia selesai berbicara, Black Tower Magus berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tenang, seolah-olah dia menggambarkan hal yang normal. Itu bagus, itu bagus. Ketika Raja Naga Suci dan pemimpin klan para gembala mendengar ini, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Haha, Raja Naga itu, aku akan membunuhnya sebentar lagi. Raja Iblis Air di sampingnya tertawa gila sekali lagi. Bagus kalau ketiga raja begitu percaya diri. Pemimpin klan saat ini dari klan Bak Guang Ming berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, dengan kekuatan kami akan bisa melawan 70 orang dari kalian tanpa masalah. Cendekiawan tua itu melambaikan kipas yang terbuat dari sayap malaikat di tangannya dan berkata dengan santai. Kata-katanya menyebabkan murid Kaisar Naga Suci dan yang lainnya sedikit mengerut. Mereka saling memandang, beberapa tidak percaya, beberapa tidak percaya. 3 melawan 70 dari mereka. Bukankah itu terlalu gila? Hanya 3 pejuang tingkat 1 penguasa alam semesta sejati yang bisa melakukannya, bukan? Ya, namun semakin percaya diri mereka, semakin bersemangat Kaisar Naga Suci dan yang lainnya. Bes. Di depan sungai keabadian, penyihir menara hitam, Raja Iblis Air tertinggi, cendekiawan tua, dan Raja Naga Suci dengan cepat mendekati Istana Naga. Melihat bahwa mereka akan mencapai wilayah Istana Naga, pemimpin suku raksasa cahaya, pemimpin suku Dewa Gembala, dan Naga Suci saling memandang. Tuanku, menurut informasi yang kami terima, tidak ada pergerakan dari Istana Naga. Mereka mungkin tidak menganggap serius tantangan Raja Iblis Aqua Agung. Untuk mencegah mereka melarikan diri saat melihat kita, kami menyarankan agar penyihir menara hitam dan cendekiawan tua tetap tinggal dan jangan pergi. Pasti ada formasi mantra di Istana Naga. Penyihir menara hitam dapat mematahkan formasi mantra secara rahasia. Setelah itu, kita bisa membunuh jalan kita dan sepenuhnya menekan Istana Naga. Raja Naga Suci menyarankan kepada penyihir menara hitam, Raja Iblis Air tertinggi, dan cendekiawan tua. Aku tidak peduli, terserah padamu. Tapi aku ingin kepala naga dari Raja Naga dari Istana Naga. Aku juga ingin daging naga di tubuhnya. Raja monster dari Sungai Taisui berkata dengan acuh tak acuh. Tentu, penyihir menara hitam tidak menolak kata-kata Raja Naga Suci dan yang lainnya. Untuk menghancurkan Istana Naga, setidaknya mereka harus memiliki beberapa strategi. Jika mereka melarikan diri dan pangeran ketiga menyalahkan mereka, mereka juga harus memikul tanggung jawab. Mereka tidak mampu menyinggung pangeran ketiga. Tidak masalah. Cendekiawan tua itu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Baiklah, kedua tuan itu, ayo pelan-pelan sedikit. Kata Raja Naga Suci, tidak perlu melambat. Jika bukan karena Anda banyak sampah, saya akan tiba setengah tahun yang lalu. Raja Iblis Air tertinggi berkata dengan keras. Kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat, dan dia tidak lebih lemah dari penguasa alam semesta sejati. Ketika Raja Naga Suci dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Cendekiawan tua dan yang lainnya tersenyum tipis. Jika bukan karena Raja Naga Suci dan yang lainnya terlalu lambat, mereka pasti sudah lama tiba. Dan di wilayah yang tak terkalahkan, para ahli yang telah tiba-tiba karena mereka jauh lebih cepat daripada Raja Naga Suci dan yang lainnya. Kecepatan Raja Iblis Air tertinggi meningkat secara eksplosif, dan dia terbang menuju Istana Naga dengan kecepatan yang mengerikan. Dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Gelombang tekanan yang menakutkan mengalir ke sekelilingnya. Cahaya biru beredar di sekitar kepalanya yang seperti banteng. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia sudah sangat dekat dengan Sungai Surgawi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah tiba di atas Sungai Surgawi. Itu kekuatan yang mengerikan. Raja Iblis Air tertinggi ada di sini. Raja Iblis Air tertinggi, ini adalah Raja Iblis Air tertinggi, dia ada di sini.
Akankah Raja Naga dari Istana Naga menerima tantangan itu? Ini adalah monster tua dari puluhan miliar tahun yang lalu, seorang ahli dari zona tak terkalahkan. Saya mendengar bahwa para ahli dari zona tak terkalahkan sering berjuang untuk menerobos, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Ketika Raja Iblis Air Tertinggi menyerbu, beberapa ahli dari zona tak terkalahkan di sekitar Sungai Surgawi Heng memandang dengan heran. Raja Iblis Air Tertinggi jelas merupakan ahli nomor 1 di zona tak terkalahkan. Raja Naga dari Istana Naga, keluar dan hadapi kematianmu. Hahaha, saya di sini untuk menantang Anda hari ini. Apakah kamu sudah mencuci lehermu? Raja Iblis Air Tertinggi bergegas mendekat dan air laut di sekitarnya berguling bersamanya. Dia menatap Istana Naga bawah air dan meraung keras. Apakah ini kekuatan Raja Iblis Air Tertinggi? Betapa menakutkannya. His, lihatlah air Sungai Surgawi. Ini sebenarnya dikendalikan olehnya. Itu terlalu menakutkan. Ya ampun, beberapa hari yang lalu, ketika saya datang ke sini, saya merasakan bahwa para ahli di sekitar saya sangat menakutkan. Saya pikir para ahli yang seharusnya berasal dari zona tak terkalahkan sudah cukup abnormal. Saya tidak berharap ini menjadi lebih tak terduga. Cek, kekuatan ini ketika malaikat agung dari ras malaikat bertarung dengan raksasa luar angkasa dari Sungai Surgawi, aku merasa bahwa malaikat agung itu sangat kuat. Di sekitar Bima Sakti, tanggal tantangan Raja Iblis Taisui semakin dekat. Beberapa murid yang kuat dari ras lain juga datang untuk menonton. Ketika mereka tiba, mereka merasa ada banyak keberadaan menakutkan di sekitar Bima Sakti. Keberadaan ini membuat mereka bergidik. Tapi dibandingkan dengan Raja Iblis TAISHUI yang menyerbu, Raja Iblis TAISHUI bahkan lebih menakutkan. Ini mengingatkan beberapa keberadaan menakutkan yang mereka rasakan di Sungai Keabadian, Malaikat Agung. Pada saat itu, kekuatan Malaikat Agung hanya biasa-biasa saja. Apakah ini monster tua dari zona tak terkalahkan? Beberapa murid yang kuat dari berbagai ras bergumam. Hah, dia di sini. Pada saat yang sama, di Istana Raja Naga yang terletak di Istana Naga, dia merasakan kekuatan yang datang dari luar. Alisnya sedikit berkedut. Wang Xian juga telah memperoleh beberapa informasi tentang Raja Iblis Air Tertinggi dari puluhan elf. Kekuatan pembangkit tenaga listrik yang bermutasi 2 kali sangat menakutkan. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang keluar. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik Istana Naga juga terbang keluar saat mendengar suara arogan ini. Di posisi di mana kelompok Ratu Naga sedang berkultivasi, Bei Suang dan yang lainnya sedang mengobrol dan bermain dengan kelompok istri tuan. Ketika mereka mendengar kalimat ini, tatapan tajam melintas di mata mereka. Tuannya bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh Raja Iblis biasa. Tidak jauh dari sana, Ling Honggu yang sedang mengobrol dengan Xiao Yu dan Fan Qinglan juga memiliki kilatan cahaya merah di matanya. Dia memberi isyarat kepada mereka dan segera terbang. Wang Xian terbang keluar dari Istana Naga dan melihat ke depannya. Raja Naga, hati-hati. Di samping, lebih dari 10 elf terbang dan mengingatkannya. Tentu saja, Raja Naga bisa memilih untuk tidak menerima tantangan itu. Dia bisa saja menggunakan formasi atau meminta ahli dari Istana Naga untuk mengeroyoknya dan membunuhnya. Namun, Anda harus berhati-hati agar dia mengumpulkan keturunannya. Salah satu elf menyarankan sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dia menatap sosok di depannya. Ledakan. Raja Iblis Taisui yang sedang terbang mendarat di air di depannya. Seluruh tubuhnya tumbuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, ukurannya telah meningkat beberapa ribu kali lipat. Keluarlah, anak naga kecil. Apakah Anda ingin saya menelepon Anda untuk kedua kalinya? Raja Iblis Taisui terus mengaum dengan arogan di Istana Naga. Ledakan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya. Air tak berujung dari Bima Sakti berkumpul di sekitar tinjunya dan langsung menuju ke Istana Naga. Semburan tinjunya yang mengerikan menyebabkan semua air di sungai mengalir ke kedua sisi. Serangan ini sangat menakutkan. Wang Xian menoleh dan sedikit mengernyit. Raja Iblis Air ini terlalu sombong. Dia harus mati. Kamu mencari kematian. Beraninya kau memprovokasi Raja Naga kami. Raja Iblis kecil, beraninya kamu datang ke Istana Naga kita untuk mengadili kematian. Ugly Freak, aku menyapa seluruh keluargamu. Para ahli dari Istana Naga yang terbang dari belakang mengutuk dengan marah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang tuanku. Pada saat ini, Bei Suang, yang berdiri di samping, melihat semburan tinju air yang menakutkan dan berteriak dengan wajah penuh niat membunuh. Dia juga mengepalkan tinjunya dan menyerang ke depan. Dengan lambaian tangannya, semua yang ada di depannya membeku.
Seolah-olah dia telah memasuki dunia sungai es dalam sekejap. Tuan, biarkan aku menantangnya. Sosok Bei Suang muncul di samping Wang Xian dan berbicara. Bei Suang bergerak dan menantang Wang Xian untuk bertempur. Matanya berkedip sedikit. Itu bagus juga. Anda baru saja menerobos belum lama ini. Mengapa Anda tidak marah pada diri sendiri? Aku ingin melihat seberapa kuat monster tua dari zona tak terkalahkan itu. Wang Xian tidak menolak. Pukulan Raja Iblis Air tertinggi memang sangat kuat. Itu pasti mencapai standar seorang master alam semesta. Namun, langkah Bei Suang memblokirnya secara langsung. Selain itu, Bei Suang baru saja menerobos belum lama ini. Itu adalah waktu yang tepat baginya untuk mencobanya. Biarkan Raja Iblis Tai Sui ini menjadi batu asahan untuk muridnya. Jika Bei Suang tidak bisa melakukannya, maka Wang Xian akan membunuhnya. Ini, aura yang sangat kuat, kekuatan penyegelan es yang kuat. Ada desas-desus bahwa ada seorang wanita berbaju merah di Istana Naga yang juga memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa alam semesta secara instan dengan kekuatan tempur level 3. Apakah ini orangnya? Wanita dari Istana Naga ini menakutkan, tapi sepertinya berbeda dari yang ada di alam semesta AI. Para elf yang menonton dari samping terkejut saat melihat serangan Bei Suang dan bagaimana dia memblokir serangan Raja Iblis Air tertinggi. Ini adalah murid dari Raja Naga. Prajurit kuat lainnya dari Istana Naga yang disebutkan di alam semesta AI. Raja Iblis kecil, beraninya kamu bertindak begitu lancang di depan Istana Naga kita. Anda ingin menantang tuanku. Anda belum memiliki kualifikasi. Lewati aku dulu. Mata Bei Suang dipenuhi kegembiraan saat dia melihat Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerbu langsung ke arah Raja Iblis Tai Sui. Mengaum. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi naga ilahi yang sedingin es. Di bawah cahaya, dia secantik berlian. Tapi lebih dari itu, dia kuat dan menakutkan. Naga mutasi, naga es. Naga mutasi. Lebih dari 10 elf terkejut saat melihat transformasi es. Naga yang bermutasi sebanding dengan keluarga kerajaan dari ras elf mereka. Ini adalah puncak dari perlombaan puncak. Naga es, naga bermutasi, naga es. Istana naga ini sebenarnya memiliki naga yang bermutasi. Bukankah hanya ada Dragon Palace Dragon King dan seorang wanita berbaju merah? Murid Raja Naga, puncak alam semesta Night Frost Dragon. Naga beku jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Ketika Bei Suang bergegas, sekelompok monster tua dari wilayah yang tak terkalahkan mengungkapkan ekspresi kaget. Bahkan beberapa monster tua dari ras puncak memiliki ekspresi iri di mata mereka. Ketika naga ilahi yang bermutasi berada di puncak klan naga ilahi, itu pasti akan menjadi penguasa suatu wilayah. Murid Raja Naga, Istana Naga tidak hanya memiliki Raja Naga dan wanita berbaju merah, tapi ada juga naga suci bermutasi yang kuat. Serangan Istana Naga pada 3 ras besar terlalu jauh dan energinya terlalu menakutkan, jadi masalah naga ilahi yang bermutasi tidak dipublikasikan. Sekarang Bei Suang telah muncul, banyak murid kuat yang datang untuk menyaksikan pertempuran terkejut. Kekuatan Istana Naga bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Murid Raja Naga, apakah Anda mencari kematian, Little Dragon Cup? Apakah Anda memandang rendah saya? Raja Iblis Tai Sui melihat naga Dewa Es menyerbu ke arahnya. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi gelap muncul di wajahnya saat dia meraung dengan marah. Dia menggerakkan tangannya dan sarung tangan biru-biru muncul di tangannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Bei Suang. Naga es ras murni yang bermutasi, aku akan membunuhmu sekarang. Raja Iblis Air tertinggi bergerak, membawa kekuatan yang menakutkan saat dia menyerbu ke arah Bei Suang. Auman mengaum. Bei Suang berubah menjadi naga es, membekukan air laut di jalannya. Frost Dragon juga ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar saat cakar naganya mencakar ke arah Raja Iblis Air tertinggi. Raja Iblis Air tertinggi yang diperbesar juga berukuran ratusan ribu meter. Tinju dan cakar naganya bertabrakan. Bang! Tabrakan ledakan terdengar saat tubuh Frost Utara mau tidak mau terbang mundur. Namun, pada saat ini, dia menyesuaikan kekuatan naganya dan menyapu ke arah Raja Iblis Air tertinggi. Ledakan! Tabrakan yang mengerikan terjadi saat lengan Raja Iblis Air tertinggi menabrak ekor naga. Kali ini, tubuh Raja Iblis Air tertinggi terhempas ke belakang. KKK. Mata Bei Suang menunjukkan ekspresi serius. Tanpa jeda, air sungai di sekitarnya mengembun menjadi panah es yang menakutkan dan melesat ke arah Raja Iblis Air tertinggi.
Bagus bagus bagus. Seperti yang diharapkan dari naga ilahi yang bermutasi. Anda memiliki kualifikasi untuk bertukar pukulan dengan saya. Raja Iblis Air Tertinggi merasakan kekuatan Bei Suang dan matanya dipenuhi dengan kebrutalan. Dengan suara gemuruh yang keras, panah es yang menerjang ke arahnya berubah menjadi air sungai dan ditembakkan ke arah Bei Suang. Proyeksi hukum, mati lemas beku. Bei Suang mengangkat kepalanya dan mengeluarkan seteguk napas naga. Gelombang energi putih menyapu ke depan. Lihat tinjuku. Raja Iblis Air Tertinggi meraung. Tinju di tangannya seperti suara ombak yang langsung menyerang nafas yang membekukan. Retak-retak-retak. Suara ledakan bisa terdengar. Ledakan laut, meledak untukku. Dia meraung lagi. Air sungai di sekitarnya mulai bergerak dan langsung menyerang Bei Suang. Membekukan. Mata Bei Suang menunjukkan ekspresi serius. Aura yang sangat dingin dipancarkan dari tubuhnya. Air sungai yang melonjak ke arahnya perlahan membeku. Hahaha, Tai Sui sangat marah. Raja Iblis Tai Sui tertawa gila saat tubuhnya mengembang sekali lagi. Air sungai yang membeku perlahan terbelah saat dia menyerbu ke arah serangan jarak dekat Bei Suang. Kali ini, serangannya bahkan lebih ganas. Air sungai di sekelilingnya melonjak saat setiap gerakannya membawa kekuatan yang menggetarkan surga. Orang ini sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari 100 manusia burung. Bei Suang dalam masalah. Di depan Istana Naga, Raja Sentuhan Air melihat pertempuran di depannya. Muridnya berkontraksi sedikit saat dia berbicara. Dia memang layak menjadi eksistensi bermutasi ganda. Dia memang menakutkan. Wang Xian mengangguk setuju. Saya tidak menyangka akan ada ahli yang begitu kuat di puncak alam ksatria alam semesta di alam semesta. Di sampingnya, Ling Honggu juga sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa kekuatannya seharusnya tidak terkalahkan pada level ini, tetapi kemunculan Raja Iblis Tai Sui mengejutkannya. Kekuatan Bei Suang tidak lebih lemah dari miliknya, atau bahkan lebih kuat. Naga beku dari Istana Naga sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Tai Sui, kekuatan ini memang bisa mendominasi area di wilayah kita yang tak terkalahkan, terlalu kuat. Namun, naga es itu juga tidak lemah. Lagi pula, itu adalah naga murni yang bermutasi. Murid Raja Naga begitu kuat, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Pertempuran Frost Dragon ini sedikit tidak dewasa. Seharusnya karena dia tidak banyak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia jauh lebih lemah dalam kendali pertempuran. Jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penekannya, saya khawatir dia bukan tandingan Raja Monster Air Tertinggi. Di daerah sekitarnya, para ahli dari zona tak terkalahkan menatap medan perang dengan kegembiraan di mata mereka. Pertempuran hebat antara para ahli jarang terjadi. Mereka mungkin bisa belajar sesuatu darinya. Itu Frost Dragon itu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Frost Dragon itu menerobos? Itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, di depan sungai keabadian, Raja Iblis Air Tertinggi memimpin untuk menantang Raja Naga dan menjebaknya. Jika mereka bergegas lagi, ahli yang disebut cendekiawan tua itu akan menemukan yang lain. Akhirnya, Magus Menara Hitam yang menakutkan itu bergabung dengan mereka dalam menyerang para ahli lain dari Istana Naga. Dengan keuntungan memiliki jumlah penguasa alam semesta level 3 dan keberadaan Magus Menara Hitam, tidak sulit untuk menerobos Istana Naga. Tapi apa yang terjadi sekarang? Seekor Frost Dragon bertarung dengan Raja Iblis Air Tertinggi. Apa yang sedang terjadi? Frost Dragon dan yang lainnya tahu, Raja Naga Suci dan yang lainnya sudah melihatnya. Tapi apa yang terjadi? Frost Dragon King telah menerobos. Ini buruk, ini buruk, ini buruk. Brengsek, brengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Naga Suci menggeram dengan suara rendah, wajahnya gelap seperti darah. Mengapa Istana Naga semakin kuat setiap saat? Mengapa? Pemimpin baru klan serangga Guangming berada di ambang kehancuran. Mereka 100% yakin bisa menghancurkan Istana Naga, tapi Istana Naga telah mengirimkan ahli lain. Bagaimana mereka bisa selamat dari ini? Bagaimana Istana Naga bisa begitu mengerikan? Naga Dewa Es itu baru saja menerobos. Itu tidak akan cocok untuk Raja Iblis Air Tertinggi. Jika kita bertarung, Raja Iblis Air Tertinggi akan mampu menghancurkannya. Mata hijau Magus Menara Hitam menatap ke depan saat dia berbicara. Dalam rencana kami, hanya ada 2 ahli level Istana Naga. Sekarang salah satu dari mereka tiba-tiba muncul. Wajah patriark dari klan penggembala dewa gelap seperti darah. Fondasi klan penggembala dewa hampir dihancurkan oleh Istana Naga. Saat mereka akan menghancurkan Istana Naga, ahli lain muncul dari Istana Naga. Baiklah, Raja Monster Air Tertinggi membunuh Frost Divine Dragon, dan aku membunuh Raja Naga.
Menara hitam, Anda membunuh wanita berbaju merah. Bukankah itu cukup? Ini sangat sederhana. Cendekiawan tua itu mengalihkan pandangannya ke Raja Naga Suci dan yang lainnya dan berkata dengan tenang. Tuan Sarjana Tua, Raja Naga dan yang lainnya dari Istana Naga sangat kuat. Dalam pertarungan levelmu, akan sulit untuk menentukan hidup dan mati. Raksasa pemimpin suku cahaya menatapnya dan berkata dengan ekspresi jelek. Apa yang begitu sulit tentang itu? Bukankah Pangeran Ketiga memberi kita harta untuk menyegel ruang? Kami akan menyegel ruang dan bertarung sampai mati. Hehe, dalam pertarungan sampai mati, mereka pasti akan mati. Cendekiawan tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah mengatakan sebelum aku datang bahwa aku tidak akan menyerang pusat kekuatan Istana Naga bersama yang lain. 1 lawan 1, tepat ada 3. Lalu aku akan berolahraga. Cendekiawan tua, jika kamu memilih Raja Naga, serahkan yang terakhir kepadaku. Kata Magus Menara Hitam dengan tenang. Tidak masalah. Sarjana tua itu melirik Raja Iblis Air Tertinggi dan bergumam, dibandingkan terakhir kali, benar-benar tidak ada peningkatan sama sekali. Oh, hehe, cendekiawan tua, saya sangat penasaran, siapa yang menang terakhir kali. Magus Menara Hitam menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki kartu truf yang sangat kuat, membuatku tidak berani membunuhnya. Cendekiawan tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Magus Menara Hitam tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah ini monster tua dari Invincible Region? Raja Naga Suci dan yang lainnya mendengarkan percakapan antara Magus Menara Hitam dan Cendekiawan tua, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak akan bergabung dan hanya menerima serangan 1 lawan 1. Di alam semesta ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, mereka yang memiliki pandangan seperti itu gila atau sangat sombong. Mereka mengambil napas dalam-dalam dan melihat mereka berdua. Aku akan pergi dulu. Black Tower Magus, hancurkan formasi secepat mungkin. Saya dapat merasakan bahwa formasi Istana Naga tidaklah lemah. Sarjana tua itu berbicara kepada Magus Menara Hitam. Itu memang tidak lemah. 1 menit, hancurkan formasi. Tatapan hijau Magus Menara Hitam sekali lagi melihat ke arah Istana Naga, matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Begitu Magus Menara Hitam selesai berbicara, cendekiawan tua itu terbang ke arah Istana Naga. Hehe, Raja Iblis Air Tertinggi, aku sudah mengatakan bahwa Raja Naga Istana Naga adalah milikku. Sekarang sepertinya itu masih milikku. Aku, cendekiawan tua dari wilayah tak terkalahkan, tidak memiliki singgasana naga yang terbuat dari tulang naga. Raja Naga Istana Naga, ayo. Suara riang keluar dari mulut cendekiawan tua itu, dan pada saat yang sama, bergema di langit di atas sungai surgawi. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan meletus dari cendekiawan tua itu, menyebabkan semua ahli di sekitarnya terlihat kaget. Sarjana tua dari zona tak terkalahkan. Sarjana tua berwajah hantu ini juga ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Sarjana tua di sini juga. Apa yang sedang terjadi? Dia juga ingin menantang Raja Naga dari Istana Naga. Pakar lain dari zona tak terkalahkan. Mengapa mereka semua ada di sini untuk menantang Raja Naga dari Istana Naga? Apakah karena kekuatan Raja Naga? Ratusan ahli dari zona tak terkalahkan terkejut saat melihat cendekiawan tua itu. Di zona tak terkalahkan, tidak banyak ahli yang bisa menandingi Raja Iblis Air yang hebat dan sarjana tua. Mereka merasa sedikit aneh ketika mereka berdua muncul bersamaan. Cendekiawan tua, ini adalah ahli yang tidak lebih lemah dari Raja Iblis Air besar. Di sisi Istana Naga, lebih dari 10 elf mendengar suara itu dan melihat ke depan. Saat mereka melihat sosok cendekiawan tua itu, mata mereka sedikit berkedip. Wang Xian mendengar seruan di sekitarnya dan matanya berkedip. Pakar lain dari zona tak terkalahkan datang. Ini sedikit aneh. Raja Naga, ini sedikit aneh. Mengapa tiba-tiba ada 2 ahli dari zona tak terkalahkan yang menantang Anda? Ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Perdana Menteri Gui mau tidak mau curiga ketika dia melihat monster tua dari zona tak terkalahkan muncul lagi. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Wang Xian, aku akan melakukannya. Anda mengambil bagian belakang. Ling Honggu bergerak dan berkata pada Wang Xian. Baiklah, hati-hati. Wang Xian ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Jika masalah ini tidak terlalu aneh, maka Wang Xian siap melakukannya sendiri. Namun, masih dapat diterima bagi Raja Iblis Tai Sui untuk menantangnya. Lagi pula, dia ingin menantangnya setahun yang lalu. Namun, orang lain bernama cendekiawan tua muncul. Apakah ini kebetulan atau sesuatu?
Mata naga Wang Xian berkedip saat dia melihat ke arah di mana cendekiawan tua itu terbang. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa seseorang sedang melihat ke sana. Namun, dia tidak mengambil hati sekarang karena ada banyak ahli yang melihat istana naga. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Ini semua adalah ahli dari zona tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan mereka, tapi sekarang sepertinya. Para ahli dari zona tak terkalahkan terkait dengan ras naga suci dari ras malaikat. Dia bergumam, para pakar dari zona tak terkalahkan, izinkan saya mengalaminya untuk Anda. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki monster tua itu. Saat ini, di sampingnya, tulang merah roh mengenakan gaun merah. Dia seperti wanita cantik yang menjatuhkan kota yang telah berjalan keluar dari sungai panjang waktu, membawa serta energi yang elegan dan menakutkan saat dia langsung menyerang cendekiawan tua itu. Apakah ini wanita berpakaian merah yang disebutkan dalam AI alam semesta? Itu dia. Cendekiawan tua itu tiba-tiba muncul, tetapi Raja Naga tetap tidak bergerak. Istana Naga masih memiliki ahli. Istana Naga ini memang menakutkan. Untuk dapat menghasilkan dua eksistensi yang dapat bersaing melawan Raja Iblis Air tertinggi dan cendekiawan tua, tidak heran ras bawahan dari ras malaikat dipukuli. Penampilan cendekiawan tua itu mengejutkan semua orang. Serangan roh berbaju merah tidak terlalu mengejutkan mereka. Ini karena dia adalah ahli Istana Naga. Mereka penasaran seberapa kuat wanita berbaju merah ini. Aku ingin tulang naga, bukan kerangka merah muda. Cendekiawan tua itu memandangi roh berpakaian merah itu, dan separuh wajahnya perlahan menjadi ganas saat dia berkata. Seorang kultivator dari garis keturunan bijak belum menembus begitu lama. Dia pasti sampah dengan niat buruk. Jika memang begitu, dengan temperamen seperti itu, Anda masih ingin menerobos. Ketika tulang merah roh mendengar kata-katanya, dia dengan dingin mendengus dan berbicara dengan wajah penuh penghinaan. Silsilah orang bijak adalah silsilah ras puncak. Temperamen cendekiawan tua itu bisa dilihat sekilas. Kamu mencari kematian. Aku akan mengulitimu, merobek tulangmu, dan membuat kerangka merah muda untuk digantung di dinding. Kata-katanya membuat wajah setengah ganas cendekiawan tua itu menjadi lebih ganas, dan salah satu matanya meraung marah. Dia memegang sayap yang terbuat dari sayap malaikat di tangannya, dan dengan gelombang lembut, gelombang cahaya keemasan yang menakutkan muncul. Cahaya keemasan ini memadat menjadi karakter dan bergegas menuju tulang roh merah. Satu kata dari garis orang suci bisa membunuh kejahatan. Sebuah lukisan bisa menjebak gunung, sungai, dan sungai. Sebuah lagu bisa mengubah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah metode serangan dari garis keturunan orang suci. Adapun kipas yang terbuat dari sayap malaikat di tangannya, itu hanya hiasan. Metode kultivasi dari silsilah Santo agak mirip dengan magi formasi mantra, tapi itu tidak sama. Metode serangan mereka juga sangat tidak terduga dan kuat. Setiap kata dan tindakan adalah serangan yang menakutkan. Peng peng peng. Melihat serangan cendekiawan tua itu, tulang roh merah melambaikan roknya, dan lautan api berwarna merah darah menuju ke arah karakter emas. Sarjana tua itu adalah ahli yang dikaitkan dengan logam. Majikan membunuh. Peng peng peng. Lautan api yang seperti darah segar membakar satu demi satu karakter. Namun, karakter emas itu sepertinya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan tidak segera menghilang dalam nyala api. Mereka terus menyerang Ling Honggu, dan secara bertahap menghilang 100 km di depannya. Ketika Ling Honggu melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit. Kekuatan pihak lain sangat kuat, tidak lebih lemah dari monster King Tai Sui itu. Nyatanya, dia harus lebih berhati-hati dalam serangannya. Gunung buku, tekan dia. Ketika cendekiawan tua itu melihat bahwa serangannya diblokir, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Dia melambaikan kipas di tangannya dan menggambar sebuah buku emas di depannya. Semakin banyak buku yang diringkas menjadi bentuk gunung dan langsung menyerang tulang roh merah. Bakar buku. Tulang roh merah melihat nyala api di antara alisnya melonjak, dan gumpalan api langsung terbang menuju gunung emas buku. Ledakan. Ketika sampai ke langit di atas gunungan buku, nyala api yang mengerikan langsung meledak dan menutupi seluruh gunungan buku. Pada saat ini, adegan yang sama dengan pertempuran antara malaikat tertinggi dan binatang luar angkasa muncul. Air sungai keabadian berhenti jatuh. Seluruh sungai keabadian sepertinya merasakan teror yang luar biasa, dan air berhenti jatuh dari langit. Sangat kuat. Apakah ini ahli zona tak terkalahkan? Dia sangat kuat. Ya ampun, monster tua ini sebanding dengan malaikat agung yang bertarung di sini terakhir kali. Mereka terlalu menakutkan.
Para ahli Istana Naga juga menakutkan. Entah itu Frost Dragon dari Istana Naga atau Tuan berbaju merah ini, keduanya sangat kuat. Ketika para murid dari para ahli di benua primal pembukaan surga melihat ini, mereka semua sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri. Pertarungan ini terasa tidak berbeda dengan pertarungan antara Masters of the Universe. Namun, saat ini, di medan perang antara roh tulang merah dan cendekiawan tua, api membakar gunung emas buku. Namun, mereka tidak dapat membakarnya sepenuhnya saat ini. Tulang merah roh melambaikan tangannya, dan gelombang energi berwarna darah mengalir ke gunungan buku. Nyala api berkembang, dan baru kemudian benar-benar terbakar. Hehe, dengan kekuatan seperti itu, kamu masih sedikit kalah dengan Frost Divine Dragon itu. Aku bisa membunuhmu dalam 10 menit. Cendekiawan tua itu menatap Spirit Redbone dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku ingin membunuhnya dalam 5 menit. Namun, saat cendekiawan tua itu selesai berbicara, setengah wajahnya yang buas tiba-tiba berbicara. Di saat berikutnya, pemandangan mengerikan muncul. Setengah wajahnya tampak seperti akan terkoyak, dan mulai terlepas dari kepalanya. Perlahan, tubuh cendekiawan tua itu terbelah menjadi 2 bagian. Yang satu terlihat sangat ganas, dan yang lainnya terlihat sangat baik hati. Jie, aku ingin kamu mati, surga kematian. Tubuh cendekiawan tua yang ganas itu perlahan sembuh, berubah menjadi manusia seutuhnya. Di tangannya, dia mengeluarkan kuas emas dan menggambar di depannya. Ketika tulang merah roh melihat pemandangan aneh ini, alisnya melonjak. Crimson, membelah tulang. Dia melambaikan roknya, dan tulang merah darah yang menakutkan muncul di belakangnya, menyerang cendekiawan tua yang tampak menyeramkan itu. Kuda besi tombak emas. Di sampingnya, cendekiawan tua yang baik hati itu juga mengeluarkan kuas dan melambaikan tangannya. Satu demi satu, kuda besi emas sepertinya langsung hidup kembali, menuju tulang merah darah yang menyala. Bang, 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 suara tulang yang bertabrakan bisa terdengar terus-menerus. Ketika roh tulang merah melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit. Surga kematian, sukses. Hahaha. Di sisi lain, cendekiawan tua yang jauh biadab itu meraung keras. Tulang merah roh langsung merasakan ruang di sekelilingnya mulai berubah. Dia benar-benar berada di medan perang, dikelilingi oleh manusia emas dan kuda perang, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan keganasan. Tanpa batas dan tanpa akhir, mereka menyerangnya dengan gila. Bagaimana monster tua dari zona tak terkalahkan bisa begitu kuat? Saya masih sedikit kurang, pengalaman saya sedikit kurang. Roh tulang merah menelan seteguk air liur. Dibandingkan dengan monster tua yang telah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di zona tak terkalahkan, dia masih sedikit kurang. Kekuatannya masih sedikit kurang. Wanita berpakaian merah itu bukan tandingan cendekiawan tua itu. Mantan cendekiawan bertopeng hantu itu sangat menakutkan. Pertarungan itu sangat seru. Tidak sia-sia kami datang ke sini. Para ahli dari Istana Naga sangat kuat, tetapi pengalaman mereka masih jauh lebih lemah. Apakah itu wanita berbaju merah atau Dewa Naga Beku? Dewa Naga Beku juga secara bertahap kalah. Lagi pula, pengalaman pertempuran cendekiawan tua dan Raja Monster Tai Sui terlalu gila. Mereka telah hidup selama 10 hingga 20 miliar tahun lagi. Pertempuran telah meletus selama beberapa menit, dan tulang merah roh dan cendekiawan tua itu telah bertarung selama 1 menit. Para ahli di sekitar wilayah tak terkalahkan berkomentar. Adapun para murid ahli yang datang dari sekitarnya, mereka semua tercengang saat ini. Mereka terlalu kuat. Baiklah, formasi bisa dipatahkan. Pada saat ini, di depan Sungai Langit Abadi, pupil hijau magus menara hitam bergeser saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Selesai. Mereka benar-benar menghancurkan formasi mantra Istana Naga begitu cepat. Bukankah ini terlalu menakutkan? Cendekiawan tua itu berkata bahwa dia bisa menghancurkan wanita berpakaian merah Istana Naga dalam 5 menit. Benarkah itu? Frost Divine Dragon dari Istana Naga sudah dirugikan. Desis, ketiga raja itu terlalu menakutkan. Raja Naga Suci, Patriark Klan Penggembala Dewa, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Magus Menara Hitam. Magus Menara Hitam, Raja Iblis Air, dan cendekiawan tua itu terlalu menakutkan. Mereka tidak dapat memahami mengapa ahli yang begitu kuat tidak berhasil menembus alam penguasa alam semesta. Ayo pergi dan tutup Istana Naga sepenuhnya. Sarjana tua dan kekuatan Raja Iblis Air dapat membunuh Frost Dragon dan wanita berpakaian merah. Istana Naga bisa dihancurkan, kata Magus Menara Hitam dengan tenang. Ya, Tuhanku. Raja Naga dari Istana Naga juga sangat kuat.
Raja Naga Suci dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Raja Naga dari Istana Naga. Hehe, serahkan padaku, aku akan membunuhnya. Kata Magus Menara Hitam dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak menempatkan Raja Naga di matanya. Magus Menara Hitam yakin bahwa kekuatannya sedikit lebih kuat dari Raja Iblis Air dan Sarjana Tua. Saat dia berbicara, dia terbang lurus ke depan. Raja Naga Suci, patriark dari klan penggembala dewa, dan sekelompok lebih dari 70 ahli mengikuti di belakang dengan wajah bersemangat. Hehe, cendekiawan tua, Raja Iblis Air, kalian berdua bertarung satu sama lain. Akulah yang akan menghancurkan Raja Naga. Penyihir Menara Hitam terbang ke depan dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Suaranya yang tenang bergema di seluruh langit di atas sungai surgawi. Pada saat yang sama, dia juga dengan tenang terbang ke arah Istana Naga. Dikelilingi oleh energi, dia dengan mudah menahan gempa susulan dari pertempuran antara es utara, Raja Iblis Air tertinggi, cendekiawan tua, dan tulang roh merah. Roar 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 Dragon King of the Dragon Palace, hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh murid klan gembalaku, hari ini aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Istana Naga, bunuh pemimpin klan kami, hari ini adalah hari kematianmu. Klan Light Soundbug kami akan menyiksa semua muridmu selama ratusan juta tahun. Raja Naga Istana Naga, mati. Bunuh pusat kekuatan raksasa cahaya kita, aku akan membuatmu membayar ratusan, ribuan kali lipat. Kemunculan tiba-tiba penyihir Menara Hitam tidak menunggu semua orang bereaksi. Di belakang mereka, Raja Naga Suci, pemimpin klan raksasa cahaya, pemimpin klan penggembala, pemimpin klan Light Soundbug, pemimpin klan Black Fox Spirit, dan pemimpin klan Ghoul. Mereka terbang dengan lebih dari 60 master alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kejam. Gelombang niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit, dan seluruh sungai surgawi langsung menjadi gelap. Ruang itu sedikit terdistorsi, dan aura mereka langsung menjadi sangat padat. Niat membunuh dari 71 master alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3 menyatu menjadi sungai yang menakutkan. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan segalanya. Bagaimana situasinya? Siapa sosok yang tiba-tiba muncul itu? Dia sebenarnya sangat akrab dengan cendekiawan tua dan yang lainnya. Dan bagaimana dengan 70 atau lebih ahli yang tiba-tiba muncul di belakangnya? Sosok itu, murid hijau itu, adalah Magus Menara Hitam dari wilayah kita yang tak terkalahkan. Apa yang terjadi? Munculnya Magus Menara Hitam dan pertemuan tiba-tiba dari 3 ahli terkuat dari wilayah kita yang tak terkalahkan di Istana Naga, dan kelompok ahli itu, apakah mereka mencoba menghancurkan Istana Naga? Ini sudah direncanakan, Raja Iblis Air tertinggi dan yang lainnya telah diundang ke sini. Saat Raja Naga Suci dan yang lainnya meraung, para ahli di sekitar wilayah yang tak terkalahkan melihat sosok Magus Menara Hitam, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pakar tingkat atas lainnya dari zona tak terkalahkan. Pertemuan mereka tidak sesederhana menantang Raja Naga dari Istana Naga. Mereka ingin menghancurkan Istana Naga. Garis darah naga suci, para gembala, dan 6 ras lainnya. Bukankah mereka ras tambahan dari ras malaikat Anda? Tampaknya Raja Iblis Air tertinggi dan yang lainnya diundang oleh ras malaikatmu untuk menghancurkan Istana Naga. Di suatu tempat di Sungai Surgawi, beberapa monster tua dari ras Harimau Dewa memandang monster tua dari ras malaikat tidak jauh dan berkata, "Kami juga tidak tahu itu." Monster tua dari ras malaikat menggelengkan kepala. Meskipun mereka adalah murid ras malaikat, mereka belum mencapai alam penguasa alam semesta, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam urusan ras malaikat. Menarik, ini bisa dianggap sebagai pertarungan 1 lawan 1. Monster tua dari klan Harimau Ilahi bergumam, tatapannya melihat ke atas, bahkan Magus Menara Hitam telah datang. Sepertinya Istana Naga akan dihancurkan. Jika Istana Naga tidak memiliki kartu truf, itu harus diselesaikan. Magus Menara Hitam dapat berada di peringkat 3 teratas di antara orang majus wilayah yang tak terkalahkan. Di tempat lain, beberapa ahli melihat Black Tower Magus muncul dan berbicara. Mereka tidak menyangka bahwa tantangan Raja Iblis Air tertinggi kepada Raja Naga bukanlah tantangan sederhana. Sebaliknya, dia diundang oleh klan malaikat untuk menghancurkan Istana Naga. Apa yang terjadi? Semua ahli ini diundang oleh klan Naga Suci. 6 klan besar klan Naga Suci seharusnya tidak memiliki kekuatan ini. Klan malaikat pasti ikut campur dan pakar lain muncul, apakah Istana Naga akan dihancurkan? Klan malaikat pasti ikut campur. Tampaknya klan malaikat pasti akan kehilangan Istana Naga.
Jika klan malaikat ingin menghancurkan mereka, apa yang dapat dilakukan Istana Naga untuk menghentikan mereka? Istana Naga mungkin akan hancur hari ini. Murid-murid dari kekuatan yang kuat di sekitar tampak terkejut ketika mereka melihat ahli super lain dari wilayah yang tak terkalahkan muncul. Pakar super menakutkan lainnya telah muncul. Oh tidak, Raja Naga, kamu dalam masalah. Magus Menara Hitam, ini adalah magus yang sangat menakutkan. Dia berspesialisasi dalam formasi dan kutukan, dan tubuhnya telah dimodifikasi. Dia benar-benar eksistensi yang menakutkan. Pada saat ini, di depan Istana Naga, lebih dari 10 elf melihat Magus Menara Hitam, dan mata mereka menyipit saat mereka berbicara. Magus Menara Hitam benar-benar datang. Ada juga lebih dari 70 pembangkit tenaga listrik di belakangnya. Mereka jelas di sini untuk menghancurkan Istana Naga. Raja Naga, kami tidak bisa mencampuri dendamu. Lebih dari 10 elf tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Mereka berbicara dengan Wang Xian. Hehe, itu memang klan malaikat. Itu memang 6 klan besar. Namun, ketika mereka melihat Wang Xian, mereka melihat bahwa Raja Naga dari Istana Naga tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa. Apa-apaan ini? Tapi apakah klan malaikat meremehkanku kali ini? Mereka hanya membawa 3 lelaki tua dari wilayah tak terkalahkan. Wang Xian terus bergumam. Ketika para elf mendengar itu, mereka sedikit membuka mulut. Apa arti Raja Naga dari Istana Naga? Sekelompok antek dari klan malaikat. Mereka telah menyiksamu sejak awal hari. Sekarang, mereka tidak mau menyerah. Mereka bahkan meminta tuanmu untuk membawa 3 orang tua. Apakah ini hanya 3? Siapa lagi? Ayo ikut. Jangan buang waktu. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke penyihir Menara Hitam dan mendarat di para ahli seperti Raja Naga Suci. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Hah, hah, hah. Kata-kata Wang Xian mengejutkan semua orang. Baik itu magi Menara Hitam atau para ahli dari wilayah yang tak terkalahkan, mereka semua sedikit terpana. Begitu sombong, begitu sombong. Apakah dia punya kartu truf? Raja Naga Suci dan yang lainnya juga sedikit terpana. Murid mereka berkontraksi saat mereka menilai sekeliling Istana Naga. Tatapan mereka mendarat di elf. Ini adalah wilayah mereka. Para elf tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang di antara mereka. Raja Naga dari Istana Naga. Sombong sekali. Saya juga ingin bertanya apakah Istana Naga Anda masih memiliki kartu truf dan apakah ada pusat kekuatan di tingkat naga ilahi yang bermutasi. Penyihir Menara Hitam menatap Wang Xian. Dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan kompas. Hanya ada 6 titik merah di kompas ini. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh dan tersenyum. Itu saja, semuanya dipajang. Bagaimana dengan kalian? Wang Xian tersenyum dan menjawab dengan jujur. Kami juga pergi. Aku yang terakhir, jadi kalian akan dihancurkan. Penyihir dari Menara Hitam menatap Wang Xian dengan mata hijaunya. Dia kemudian melihat elf dan berkata, elf tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang kita, kan? Tentu saja, pakar elf menganggukkan kepala mereka. Mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi, bahkan jika itu adalah alasan untuk menjadi tamu di Istana Naga dan tidak mengganggu kami. Ini karena ada monster tua dari klan malaikat di sekitarnya. Mereka diizinkan untuk berpartisipasi. Namun, monster tua dari klan Angel juga akan berpartisipasi. Raja Naga, jaga dirimu. Jika tidak ada cara lain, lari saja dan datang ke klan elf kami. Mereka berbicara dengan Wang Xian sebelum terbang ke samping. Semuanya, jangan khawatir. Wang Xian memberi isyarat kepada mereka dengan senyum di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak senang ketika seseorang datang untuk mengirimkan sumber daya ke Istana Naga? Para ahli dari zona tak terkalahkan memang sangat kuat. Namun, jika hanya ada 3 kata, maaf, tidak ada yang bisa pergi. Jika ada 4 dari mereka, tidak satu pun dari mereka yang bisa pergi. Namun, jika ada 5 kata, mereka bisa pergi. Ini karena Wang Xian paling banyak hanya bisa melawan 3 orang. Ini adalah batasnya. Kekuatan Raja Iblis Air tertinggi dan cendekiawan tua memang melebihi harapannya. Namun, belum lama ini, kekuatan Wang Xian sedikit meningkat. Dia sekarang memiliki avatar Nether Spirit tambahan. Karena itu, dia tidak panik sama sekali. Apakah kamu sangat percaya diri? Saat penyihir Menara Hitam berbicara, dia mendekati Istana Naga. Raja Naga Suci dan pemimpin klan dari klan Dewa Gembala mengikuti di belakangnya. Formasi mantra Istana Nagamu memang sangat kuat. Tampaknya Anda memiliki banyak penyihir formasi mantra yang berada di puncak alam ksatria semesta. Jika formasi mantra ini melepaskan kekuatan penuhnya,
Bahkan Raja Iblis Air tertinggi tidak akan mampu menahannya. Sayangnya, Anda bertemu dengan seorang penyihir dari Menara Hitam. Oleh karena itu, kartu truf Anda tidak berguna. Penyihir dari Menara Hitam menatap Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Namun, ditambah dengan pupil hijaunya, senyumnya memancarkan perasaan menyeramkan. Apa? Wang Xian tampaknya tidak banyak berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, di samping, ekspresi formasi langit dan beberapa penyihir naga berubah drastis. Mereka adalah penyihir naga yang berspesialisasi dalam formasi. Bagaimana mungkin penyihir dari Menara Hitam mengatakan bahwa formasi mereka tidak berguna? Bagaimana ini mungkin? Formasi yang kami susun justru gagal. Kapan pihak lain memecahkannya? Seorang penyihir naga merasakannya dan ekspresinya berubah. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Sebagai penyihir naga tingkat atas dari Istana Naga dan Ksatria Alam Semesta Puncak, mereka bahkan tidak tahu bahwa formasi yang mereka buat telah rusak. Metode pihak lain mengejutkan mereka. Kontrol pihak lain atas formasi juga mengejutkan mereka. Bahkan formasi langit dipenuhi dengan ekspresi serius. Magus Menara Hitam ini sangat menakutkan. Dia sama sekali bukan tandingannya. Formasi mantra Istana Naga benar-benar bisa melawan ahli seperti Raja Iblis Perairan Agung. Raja Naga Suci dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ketika mereka mendengar kata-kata Magus Menara Hitam, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Mereka dikejutkan oleh kekuatan formasi mantra Istana Naga, tetapi mereka senang dengan betapa mengerikannya Magus Menara Hitam itu. Raja Naga dari Istana Naga sangat percaya diri. Pasti karena formasi mantra Istana Naga sehingga dia berani menjadi begitu sombong. Sekarang formasi mantra telah menghilang dan penyihir Menara Hitam begitu menakutkan, Istana Naga hanya menunggu untuk mati. Wajah mereka dipenuhi dengan kedengkian. Ketika para ahli dan murid dari ras mereka terbunuh, mereka akan menangkap semua naga suci yang tidak murni dari Istana Naga dan menyiksa mereka terus-menerus. Mereka akan menyiksa mereka selama puluhan juta tahun, ratusan juta tahun, untuk memberi penghormatan kepada para ahli dan murid ras mereka. Di wilayah yang tak terkalahkan, selain penyihir tua gila itu, magi Menara Hitam mungkin yang terkuat dalam hal formasi. Untuk monster tua di levelnya, kecuali penyihir leluhur datang, bahkan murid dan murid agung dari penyihir leluhur tidak cocok untuknya. Orang Magus Menara Hitam benar-benar menakutkan. Mereka menjaga formasi Istana Naga dalam kegelapan. Formasi Istana Naga harus menjadi salah satu kartu truf mereka. Sekarang setelah hilang, mereka mungkin sudah selesai. Beberapa monster tua dari wilayah tak terkalahkan dibahas dan dievaluasi. Pertempuran telah dimulai. Segel, dan buka ruang baru. Magus Menara Hitam terus berbicara sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, sebuah bola bundar terbang keluar. Ini adalah harta penyegelan yang diberikan kepada mereka oleh Pangeran Ketiga. Bahkan Magus Menara Hitam sedikit iri. Sayang sekali mereka hanya bisa menggunakannya dengan batasan Pangeran Ketiga. Harta karun ini adalah harta bawaan sejati yang bisa menyegel ruang. Setelah ruang baru dibuka, jika mereka ingin menutupnya, mereka harus menguasai harta bawaan sejati ini. Tentu saja, ada cara lain, mematahkannya dengan paksa. Jika seseorang ingin membukanya dengan paksa, lebih dari 10 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 bisa melakukannya. Namun, mereka perlu menyerang selama puluhan detik. Jelas, mereka tidak akan memberikan kesempatan ini kepada Istana Naga. Biasanya, harta bawaan-bawaan pendukung semuanya sangat kuat. Jika Pangeran Ketiga sendiri yang mengendalikan harta bawaan sejati untuk membuka ruang baru, bahkan Master Alam Semesta sejati pun tidak akan bisa membukanya. Kekuatan harta bawaan sejati terkait dengan kekuatan pengguna. Sialan, mereka ingin menggunakan harta sejati yang kuat untuk menyegel ruang ini, kita tidak bisa melihat apa-apa. Tantangan bagus berubah menjadi pemusnahan. Penyihir Menara Hitam secara alami ingin menyegel seluruh ruang, tapi sayangnya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Mengecewakan, saya sedang berpikir untuk menonton pertempuran makhluk hebat tingkat atas, tapi sekarang saya tidak bisa melihat apa-apa. Ketika penyihir Menara Hitam mengeluarkan harta bawaan mereka untuk menyegel ruang ini, semua monster tua dari zona tak terkalahkan menggelengkan kepala tanpa daya. Secara alami, mereka tidak bisa membiarkan murid kuat Istana Naga melarikan diri setelah seluruh klan mereka dimusnahkan. Itu normal bagi mereka untuk menutup ruang ini. Namun, sangat disayangkan bagi mereka. Mereka belum banyak melihat pertempuran ini. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, mereka masih bisa melihat beberapa kemampuan dan teknik bertarung yang kuat. Tapi sekarang, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Oh,
Wang Xian melihat bahwa pihak lain telah menutup ruang ini. Dia mengangkat alisnya sedikit. Sangat bagus, dia menyukainya. Sekelompok orang datang dari jarak ribuan mil untuk menyerahkan kepala mereka. Mereka bahkan menambahkan pintu untuk mencegahnya kabur. Hehe, orang baik. 3620.